Penyakit gula darah tinggi atau diabetes semakin menjadi concern banyak orang termasuk di Indonesia. There are 537 million people around the world living with diabetes. So diabetes definitely is a problem both nationally and internationally. IDF mencatat Indonesia berada di posisi kelima negara dengan jumlah penderita diabetes dewasa. Hal ini bukan cuma karena jumlah penderita diabetes yang semakin meningkat setiap tahun, tetapi juga karena dampaknya. Kalau kita lihat salah satu data di website healthdata.org, di sini bisa kelihatan kalau pada tahun 2009 diabetes menempati peringkat ke-6 sebagai penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Tapi 10 tahun kemudian, di tahun 2019, itu meningkat dan menempati peringkat ketiga di Indonesia. Aku punya dua kabar terkait ini, kabar baik dan juga kabar buruk. Kabar buruknya adalah diabetes bisa mengenai siapapun tanpa terkecuali, termasuk aku dan kamu dan orang yang kita sayangi. Tapi kabar baiknya, diabetes bisa dicegah dari sekarang. Diabetes mellitus atau secara sederhana dan lebih umum disebut sebagai diabetes, itu adalah kondisi jangka panjang atau kronis yang terjadi karena kadar gula darah di dalam tubuh seseorang itu lebih dari normal atau disebut dengan hiperglikemia. Keadaan ini tuh nggak sesimpel itu terjadi, karena tubuh kita itu Masya Allah benar-benar dibuat sedemikian rupa sehingga sangat cerdas. Saking cerdasnya, itu bisa mengatur diri sendiri supaya selalu dalam keadaan yang stabil, seimbang, yang disebut dengan homeostasis. Berarti kalau ada kondisi seseorang di mana kadar gula darahnya itu tidak normal, terjadi sesuatu di tubuhnya yang menyebabkan hal itu. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ada hormon yang mengatur gula darah atau glukosa darah. Ya, gula sama glukosa itu maksudnya sama aja ya. Jadi yang mengatur itu adalah insulin. Nah, insulin ini punya peran untuk menyeimbangkan kadar gula darah di dalam tubuh kita. Ketika seseorang mengalami gangguan sehingga kadar gula darahnya tidak di dalam rentang yang normal, itu bisa terjadi karena mungkin insulinnya itu tidak diproduksi secara cukup. Atau ternyata insulinnya itu nggak ada sama sekali. Sehingga gula darahnya itu yang ngatur nggak ada, karena yang ngatur itu kan harusnya insulin. Atau ada juga kondisi yang lain nih, jadi insulinnya itu ada, cuma ternyata insulinnya itu tidak kerja secara baik atau secara optimal. Atau mungkin bisa kita analogikan juga supaya mudah, kayak gabut gitu ya. Sehingga hal itu menyebabkan kondisi gula darah yang berlebihan, lebih dari normal. Di video ini kita akan bahas 4 jenis diabetes mellitus berdasarkan The American Diabetes Association atau ADA atau Asosiasi Diabetes di Amerika, dan juga berdasarkan Perkeni atau Perhimpunan Endokrinologi Indonesia. Klasifikasinya sama teman-teman, jadi ada 4 jenis diabetes mellitus. Yang pertama adalah diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu terjadi karena adanya proses autoimun di dalam tubuh seseorang nih. Jadi memang kondisinya tidak normal, ada kondisi autoimun di tubuhnya, sehingga ada kerusakan di organ pankreas, spesifiknya di sel-sel yang mengeluarkan insulin. Sehingga insulinnya ketika diperiksa itu kadarnya tidak cukup, tidak normal, atau bahkan tidak ada sama sekali. Kondisi itu yang membuat kadar gula darah di dalam tubuh itu bisa lebih dari normal karena pengaturannya itu terganggu. Kalau diabetes tipe 1 ini biasanya terjadi atau terdiagnosis di usia dini, biasanya pada anak-anak atau pada remaja. Yang kedua itu adalah diabetes tipe 2. Ini adalah diabetes yang paling umum dan paling sering terjadi bukan cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dan ini sangat berkaitan dengan faktor gaya hidup. Ketika seseorang memiliki gaya hidup yang kurang sesuai, dan ini terakumulasi bertahun-tahun, ditambah orang tersebut punya faktor lain seperti misalnya punya riwayat keluarga yang memiliki atau mengalami diabetes, maka di satu titik di dalam kehidupannya mungkin saja orang ini akan mengalami diabetes tipe 2. Beda sama diabetes tipe 1, kalau diabetes tipe 2 ini lebih berkaitan dengan kondisi
kondisi di mana insulinnya itu ada, tapi ternyata kondisinya tidak optimal. Jadi memang analoginya adalah gabut gitu ya. Ada tapi kerjanya tidak optimal, yang secara kedokteran disebut sebagai kondisi resistensi insulin. Ketiga, diabetes mellitus gestasional. Ini adalah kondisi yang terjadi hanya pada seorang wanita, dan wanitanya itu sebelumnya baik-baik saja, tetapi ternyata ketika mengalami kehamilan, pada kehamilan tersebut ternyata terdiagnosis diabetes. Jika itu terjadi, itu masuk ke dalam kategori diabetes gestasional atau diabetes dalam kehamilan. Biasanya didiagnosis pada trimester kedua atau trimester ketiga pada saat kehamilan. Keempat, diabetes tipe lain atau diabetes yang memang terjadi karena adanya penyebab lain dari 3 yang tadi telah disebutkan. Contohnya nice to know aja, memang agak sedikit sulit istilahnya. Contohnya adalah sindrom diabetes monogenik, terus juga penyebabnya adalah gangguan pada pankreasnya, karena seperti yang kita tahu insulin itu kan dikeluarkan oleh sel yang ada di pankreas, sehingga kalau pankreasnya terganggu, maka juga akan terjadi gangguan pada insulinnya dan akhirnya terjadi gangguan pada gula darahnya. Contohnya adalah misalnya peradangan pada pankreas atau pankreatitis. Atau mungkin karena ada penyebab lainnya di luar itu yang ternyata dipicu oleh zat kimiawi atau juga obat-obatan tertentu. Itu dia 4 jenis diabetes. Dari 4 jenis diabetes tersebut, yang benar-benar paling berkaitan sama gaya hidup kita itu adalah diabetes yang tipe 2. Dan saat ini sedang terjadi peningkatan yang ternyata kalau dilihat secara grafik itu termasuk ke dalam peningkatan yang sangat pesat. Sehingga hal ini disoroti oleh berbagai organisasi profesi baik nasional dan internasional seperti the American Diabetes Association, IDF, dan juga PERKENI atau Perhimpunan Endokrinologi Indonesia. Tapi walaupun begitu teman-teman, walaupun diabetes itu bisa mengenai siapapun termasuk aku, kamu, dan orang-orang yang kita sayangi tanpa terkecuali, tetap aja kita masih punya power nih teman-teman. Kita punya power untuk mencegah itu semua. Sehingga kalau teman-teman belum begitu aware, penting banget untuk lebih aware lagi supaya bisa mencegah ini semua. Dan ini juga adalah salah satu bentuk dari investasi kesehatan. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Stay tune dan jangan lupa subscribe karena kita akan bahas tentang diabetes di video lainnya. Bye!